الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebagai biasanya dalam tiap pembukaan pengajian kita bersama-sama mengucapkan salam wassalam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma'asyiral muslimin, malam ini yang di tangan saudara adalah diktat ke-31. Jadi kalau tadi diumumkan kemungkinan ada salah cetak, maka hendaknya hal itu sudah diketahui dan dirubah. Malam ini kita akan berbicara pertama-tama adalah mengenai dosa. Kata dosa itu berarti pelanggaran atas larangan atau meninggalkan perintah. Pelanggaran itu sendiri dibagi dua. Pelanggaran yang disengaja dan yang tidak disengaja. Juga meninggalkan perintah. Ada yang disengaja, ada yang tidak. Biasanya dosa-dosa itu tidak sampai menjadikan orang kafir, kecuali dengan beberapa catatan sebagaimana dicatat oleh para ulama. Orang misalnya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tidak lantas otomatis menjadi kafir. Walaupun ada hadis yang sahih yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafar." Itu pun sebagian ulama memilih cara mentakwilkan ini dalam arti kalau meninggalkan sholat itu ada terselit maksud-maksud kesengajaan. Tapi kalau tidak, malas misalnya, ya orang yang itu orang mengerjakan dosa besar. Pernah Imam Ahmad yang memfatwakan orang meninggalkan sholat itu kafir mutlak. Pernah ditemui oleh Imam Syafi'i. Dalam berdialog mereka berdua yang ingin menemukan kebenaran itu, ketemulah kebenaran. Imam Syafi'i menanyakan, "Ya Ahmad, madza taqulu fi tariki shalah?" Qala yakfur. Qala fa bima yuslim? Qala bi an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qala farrajulu mustadimun ala hadzal qawli lam yatrukhu. Qala yusalli liyuslim.
Qala al-Imam Syafi'i fa salatul kafiri ghairu sahihah. Begitulah mereka berdialog. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad. Ahmad, bagaimana fatwamu tentang orang yang meninggalkan salat? Dia bilang kafir. Jelas. Kata Imam Syafi'i, lantas bagaimana cara ini orang masuk Islam kembali? Dia bilang suruh mengucapkan kedua kalimat syahadat. Imam Syafi'i mengatakan orang ini masih belum meninggalkan kedua kalimat syahadat. Dia masih tetap berpegangan dengan kedua kalimat syahadat. Imam Ahmad mengatakan suruh dia sholat supaya dia masuk Islam. Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah anda fatwakan dia kafir, maka sholatnya orang kafir tidak sah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan cobalah kasih saya tempo untuk berpikir lebih jauh mengenai masalah. Akhirnya mereka ketemu sekali lagi dan sepakatlah bahwa yang dikafirkan itu adalah orang yang ingkar. Misalnya ada orang tidak sholat lalu dikatakan mari sholat. Oh itu sholat tidak wajib atas saya. Buat apa sholat? Kata-kata inilah yang menyebabkan dia mutlak kafir. Jadi para ulama sudah membuat satu patokan supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang. Para ulama sudah membuat satu patokan. Orang yang dikatakan angkara syai'an ma'luman min ad-din bil darurah. Orang yang mengingkari sesuatu yang dikenal jelas dalam agama Islam. Misalnya salat wajib, dia bilang tidak wajib. Haji, saya tidak merasa perlu itu orang pergi haji. Jadi ada sifat tantangan. Yang kedua, kadzdzaba sharihal Quran. Kalau ada ayat nas yang sharih, dia katakan itu tidak betul atau tidak cocok. Atau tidak cocok dengan zaman. Misalnya Al-Quran mengatakan tangan pencuri potong. Sharih. Lalu dia bilang, wah bagaimana itu? Gak bisa ya. Walaupun juga ada syarat-syaratnya pemotongan tangan pencuri. Tidak saban pencuri dipotong. Orang mencuri ayam misalnya oleh agama Islam tidak ada dipotong tangannya. Juga ada syarat-syarat. Tapi mengingkari itu atau menganggapnya bahwa itu tidak cocok dengan zaman sudah kafir. Kepada sifat mendustakan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran. Atau menafsirkan Quran dengan tafsir yang tidak bisa cocok dengan bahasa Arab. Seperti salah satu orang murtad masuk Advent di Bandung, namanya Kiai Sanusi. Dia menafsirkan wa minal muqarrabin, itu Isa. Minal muqarrabin itu dia katakan Rabbi, Tuhan. Jadi dalam Quranmu itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya betul ini. Dari mana ini ada orang muqarrabin itu orang yang didekatkan, muqarrab. Dari qarraba yuqarribu, semua buku bahasa, tata bahasa Arab di mana saja di dunia akan mengatakan muqarrab, orang yang didekatkan. Ini dia bilang tidak, muqa sendiri, Rabbi sendiri. Ini menafsirkan Quran dengan tafsiran-tafsiran yang tidak ada jalannya dari segi bahasa. Atau dia mengamalkan satu amal, satu perbuatan yang tidak dapat ditakwilkan kecuali itu orang kafir. Misalnya dia berdiri di muka patung, atau dia sujud kepada sesuatu selain daripada Allah, atau dia mencantumkan salib di dadanya dan sebagainya. Ini termasuk 5 perkara yang oleh para ulama ditambah lagi aqarra bi kalimatil kufur. Saya sudah keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Ini ikrar. Jadi kalau dia mengaku dia sendiri sudah merubah agamanya, waliyadzubillah, atau mengungkiri suatu yang dikenal dalam agama secara gamblang seperti salat
wajibnya sholat, wajibnya zakat dan sebagainya, atau membohongkan ayat yang sharih, atau seperti kembali pada surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada orang bilang tidak, Nabi tidak bisa dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Sharihul Quran dibohongkan. Kafirlah dia. Atau menafsirkan Quran menurut tafsirannya sendiri, tidak cocok dengan bahasa dan tidak cocok dengan tafsiran para sahabat dan tidak cocok dengan tafsiran para ulama ila akhirih. Seperti contoh tadi, aw amila amalan la yuhtamalu ta'wilan ghairal kufr, atau dia mengamalkan sesuatu perbuatan yang tidak bisa ditafsirkan dan ditakwilkan lagi kecuali dia sudah kafir. Selain itu, maka kita tidak dibolehkan mengatakan atau menganggap orang itu kafir sebelum ada penjelasan seperti tadi. Jadi pelanggaran itu dibagi dua, sengaja dan tidak. Meninggalkan perintah pun dibagi dua, disengaja maupun tidak. Tentu saudara akan bertanya, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana? Saya katakan asi, orang berdosa besar. Jadi mesti diingatkan, tarik kembali. Kalau dia mengatakan salat tidak wajib, sudah jelas, dia sudah keluar dari real Islam itu. Ya. Tetapi di samping itu, saudara-saudara, berlarut-larutnya orang berbuat dosa terus menerus, setidak-tidaknya mempunyai arti bahwa dia ini tidak yakin akan dibalas. Jadi jelasnya dia kurang yakin akan hari kiamat, atau tidak yakin bahwa dia diawasi oleh Allah. Dan waktu dia mengerjakan itu dosa, memang ada hadis mengatakan imannya terangkat. Di waktu dia sedang mengerjakan zina, itu imannya terangkat. Di waktu ia mencuri, imannya terangkat. Di waktu dia minum, imannya juga terangkat. Dalam hadis Bukhari yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Jadi orang tengah melakukan maksiat, jadi orang yang minum, tengah dia sedang mabuk, itu imannya terangkat. Sebab tidak bisa iman itu bersemayam di dalam hati yang orangnya masih sedang melakukan maksiat. Begitu dalam hadis yang sahih. Jadi yang meninggalkan maksiat secara tekun hanya si mukmin. Jadi orang yang bisa meninggalkan maksiat secara terus menerus hanya seorang mukmin yang kuat imannya. Sebab ia bertitik tolak dari iman yang kuat, seorang itu akan mendapatkan simpati Allah dan simpati hamba-hambanya. Jadi dengan iman yang kuat, karena kita meninggalkan maksiat dengan perjuangan. Kalau saudara perhatikan secara jelas ya, bahwa kita ini sebetulnya lebih afdal, lebih mulia dari malaikat. Karena apa? Tahukah saudara apa sebab manusia lebih afdal daripada malaikat? Apa sebab? Sebab manusia ini diberi oleh Allah setelan roh dengan akal, dengan pikiran, dan diberikan setengah atau semi kehendak untuk berbuat itu dan ini. Pilihannya dua, halal dan haram. Karena kita mesti masih memperjuangkan untuk memilih pilihan yang tepat, yaitu yang halal yang diperintahkan, maka kita harus berjuang. Perjuangan ini memerlukan satu konsentrasi keimanan yang kuat. Kalau malaikat tidak perlu berjuang, sudah memang
Dicipta oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat maksiat. Tidak bisa berbuat maksiat. Jadi tidak mungkin itu malaikat misalnya melirik perempuan atau tidak mungkin. Dia tidak ada syahwat. Steril dari syahwat. Dia makhluk daripada nur. Tapi kita ini dari tanah beramu, bercampur dengan roh. Dan roh adalah sesuatu daripada persoalan Allah. Kita diberi pilihan. Kita boleh milih. Tidak ada makhluknya dia yang diberi kesempatan untuk memilih kecuali kita, makhluk anak Adam ini. Karena itu kita ini afdal dari malaikat. Dan karena itu di dalam Al-Quran satu ayat yang mengkiaskan hal itu. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. yakni tunduk hormat kepada Adam. Seluruh malaikat yang ada di langit, jumlahnya tidak terkira. Hanya Allah sendirilah yang tahu. Jadi kita ini yang bisa mencegah dirinya dari mengerjakan maksiat adalah manusia yang tekun, yang konsentrasi terus, dan yang imannya kuat. Dan orang itu nanti akibatnya apa? Akibatnya dia disimpati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kalau dia sudah disayangi oleh Allah, dia pasti disayangi oleh seluruh makhluk Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala apabila menyayangi seorang hamba, dia memanggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Aku sayang kepada fulan, maka sayangilah kau. Maka Jibril mensayangi ini orang. Kemudian Jibril menyerukan penghuni langit seluruhnya, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Maka bersuaralah Jibril di seluruh orang langit yang dimengerti oleh bahasa orang langit itu, penduduk langit, yakni malaikat, dengan kata-katanya yang lantang, "Hei penduduk langit, penghuni langit, Allah mensayangi fulan bin fulan hambanya, maka kalian harus sayang padanya." Maka orang langit semua sayang pada hamba itu. Kemudian Jibril turun, fayunadi fil ard, dia memekikkan di bumi, "Ya ahlal ard, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Allah menyayangi hamba ini, maka kalian harus sayang. Walaupun kita tidak dengar pekian Jibril, tapi karena kita taat, kita nanti merasa simpati pada itu orang. Kadang-kadang saudara melihat satu orang, ilmunya juga tidak seberapa, maaf, saya tidak boleh menilai ilmu orang. Kadang-kadang ilmunya tidak seberapa, tapi dia soleh. Orang semua berkunjung kepadanya seperti kelihatan apa? Hadza min mahabbatillahi lahu. Ketahuilah, dalam hadis itu sambungannya, tanda-tandanya yudha'u lahul qabul fil ardh. Maka ini orang makbul, diterima oleh seluruh penduduk bumi. Jadi simpati Allah membawa simpati Jibril, membawa simpati seluruh penghuni langit, dan membawa simpati seluruh penduduk dunia. Jadi ini orang disayangi orang. Semua yang lihat ini orang sayang. Min alamat, ini daripada tanda-tanda Allah simpati. Dan sebaliknya, kalau Allah membenci hambanya, maka penghuni langit akan ikut dan penghuni bumi akan ikut. Melihat saja wajahnya orang sudah antipati, tidak senang. Didengar bicaranya tidak senang. Digauli tidak bisa. Ini tanda-tanda tertentu. Nauzubillah. Jadi kembali pada pokok pembicaraan, yaitu bertitik tolak dari iman seorang mukmin yang kuat, dia akan dapat menahan diri dari berbuat maksiat. Kalau sudah sampai ke situ, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dapat cintanya Allah dan kasihnya Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, saben kita diperintah oleh Allah, maka kita ini diperintahkan oleh perintah-perintah yang semuanya itu bersendikan disiplin, bersendikan pengontrolan terhadap emosi. Jadi tiap perintah Allah pasti mengandung didikan kepada kita hamba-hambanya.
Karena itu jangan meninggalkan perintah Allah. Sebagai contoh saja puasa. Cukup hebat seorang manusia yang bisa menjalankan puasa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup hebat itu orang. Sebab apa? Sebab dia harus bangun di waktu-waktu di saat dia nyenyak tidur. Waktunya tertentu harus bangun. Kalau lebih dari waktu ini puasanya tidak sah. Dan kedua, makan sampai pada batas-batas waktu tertentu. Kalau sudah melampaui batas waktu itu masih makan, tidak sah. Disiplin betul, teratur. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Terhadap istri, terhadap apa saja, disiplin. Habis itu kita di stop makan. Menunggu waktu-waktu tertentu pula. Kalau sudah maghrib. Kemudian pada waktu kita masih dalam keadaan disiplin, tidak boleh makan, tidak boleh minum, kita kadang-kadang melihat orang makan lezat-lezat. Kita kepingin, tapi kita bilang, kamu puasa. Stop. Melihat orang makan jam 1, tengah-tengah panas, makan sate, es jeruk, dia tetap, aku puasa. Aku ngenteni buka. Disiplin. Terhadap itu, selainnya juga, mata kita kontrol. Puasa, jangan melirik-lirik kanan kiri, haram. Telinga kita kontrol, jangan mendengar orang riba. Jangan melihat yang haram. Jangan mendengar riba. Jangan maki-makian. Bahkan jika ada orang bersih tegang maki-maki kita harus dengan tenang mengekang hawa nafsu, mengatakan inni shaim, saya ini puasa, maaf saya tidak bisa melayani kamu, saya puasa. Selain itu melatih hati untuk belas kasihan. Dalam bulan puasa itu kita dirangsang oleh Allah untuk lebih banyak mengeluarkan sedekah kepada famili, lebih afdal, kepada fakir miskin. Kemudian kita mengeluarkan zakat. Akhirnya penutupan puasa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin, di situ juga kita dilatih supaya kita lebih khusyuk berzikir, memperbanyak baca Quran, membaca banyak wirid dan sebagainya. Juga salat. Bagaimana Allah mengatur kita dan mendidik kita menghadap arah tertentu, al-qiblah. Kemudian membaca doa-doa tertentu, tidak boleh lebih. Ya, apa yang ditentukan oleh Allah dan disunnatkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang kita baca dalam salat. Menggunakan bahasa tertentu, yaitu bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa internasional Islam. Kemudian menggerakkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Tidak boleh orang sembahyang misalnya mulai begini, menurut diamnya mau. Mesti turut apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan buat wanita, pakaiannya ditentukan. Yang kelihatan cuma mukanya saja. Begitu menghadap Allah, apalagi menghadap manusia. Menghadap Allah dengan tata krama yang cukup, pakaian yang cukup sopan. Padahal tidak ada orang yang bakal mengganggu dia. Umpamanya dia menghadap Allah sebagaimana pakaian dia di dapur misalnya. Tapi Allah tidak mengatur itu sebagai contoh. Kalau kamu keluar, harus kamu memakai pakaian ini dan lebih rapi lagi. Sebab kamu akan menghadapi manusia sesamamu. Kamu bisa diganggu. Kamu bisa disopo orang kalau pakaianmu tidak pantas. Jangan sholat pakai ruko, keluar pakai pakaian yang tipis. Atau membuka sebagian besar daripada badannya. Ini tidak cocok. Itu semua dididik disiplin. Sampai pakaiannya perempuan diatur. Kalau imamnya keliru, kalau yang makmumnya perempuan, caranya lain menegur imam. Kalau laki-laki caranya lain. Ma'asyiral muslimin, semua itu dididik. Haji juga. Orang yang sudah pergi ke haji tahu bagaimana disiplinnya orang pergi haji. Niatnya dari miqat, lalu mulai tawaf. Tawaf itu ditentukan 7. Kalau ada orang bilang, saya kuat tawaf 9. Tak boleh. Tawaf itu 7 kali.
Iya, tapi saya kuat 10. Tidak dibenarkan. Saudara ikut ini. Tidak boleh lebih, juga tidak bisa kurangi. Maka kalau kita sudah bisa mengerjakan ibadah-ibadah itu semuanya dengan tekun dan dengan memaksa diri supaya kita betul-betul mewujudkan satu kelakuan ibadah yang khusyuk, maka kita menang. Ini manusia kamil. Ini manusia yang saya katakan bisa menguasai 7 rakyatnya. Kalau sudah bisa menguasai 7 rakyatnya, bisa menguasai orang senegerinya. Apa itu 7 rakyat? Mata, telinga, lidah, perut, kaki, farji, tangan. Jadi sekali lagi, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kaki, dan farji. Kalau orang sudah bisa kontrol 7 rakyatnya ini, maka dia sudah orang super. Jadi 7 ini tidak terpakai untuk maksiat. Itu orang sudah hebat. Dan kita semua ini, saudara-saudara, bisa berbuat itu. Kalau kita tekun beribadah. Kalau kita terus meningkatkan tingkat iman, tingkat muraqabah kepada Allah dan khasyah kepadanya, pasti kita bisa mengerjakannya. Jadi itulah anggota-anggota kita yang ikut kepada kita. Kalau kita nyeleweng, kalau kita suruh dia nyeleweng. Tapi nanti hari kiamat dia menjadi saksi. Wa sadaqallahul azim yauma tashhadu alaihim aydihim wa arjuluhum. Nanti hari kiamat tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi. Ya Allah, saya dibawa oleh manusia ini untuk memutarkan daun ceki misalnya, atau saya disuruhnya dia main bridge dengan judi dan sebagainya. Saya dipakai ini orang untuk memegang sotokannya biliar dalam rangka dia mau main judi. Itu tangan menjadi saksi. Itu orang bukan main marahnya sama ini tangan menjadi saksi, tapi dia bilang saya diperintahkan. Qalu antaqallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami ini diperintah oleh Allah. Kami diberi kekuatan untuk berbicara oleh Allah yang bisa memberikan segala-galanya berbicara. Antaqa kulla syai'. Begitulah suara tangan, suara kaki, suara kulit, suara mata yang mereka pakai untuk segala yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudara-saudara, soal kita punya ketekunan beriman harus kita tingkatkan terus. Pengawasan akan diri sendiri itu dimulai dengan pengawasan pada waktu. Jangan sampai waktu terbuang untuk meningkatkan pengetahuan. Sebab iman itu tidak bisa ditingkatkan dengan cuma membayangkan sesuatu saja. Iman itu bisa ditingkatkan kalau kita banyak membaca tentang tauhid, banyak bertakarrub kepada Allah, banyak melihat dengan mata ilmu pengetahuan segala yang diciptakan oleh Allah. Nanti dari macam-macam kita punya kekaguman terhadap makhlukatillah, kita akan iman kita timbul. Itu sebabnya semakin orang meningkat ilmu pengetahuannya, semakin dia insyaallah subhanahu wa ta'ala lebih berdekatan dengan maksud daripada hamba mukmin itu. Ma'asyiral muslimin. Kemudian alinea keempat. Jadi tadi ini ada hubungannya dengan alinea keempat. Apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, nanti saya bacakan. Jadi perlu dicamkan bahwa kita sekarang ini di dalam taraf di mana kita harus menjauhi kufur. Maksiat bisa membawa kufur. Walaupun kufur itu bisa ditafsirkan juga kufur nikmat. Tidak mesti kufur keluar dari agama. Mengkafiri nikmat adalah tidak syukur kepada nikmat. Orang diberi mata yang terang, tidak sampai memakai kacamata, tetapi saben malam dia nonton bioskop. Ini namanya orang kafir nikmat.
Dan lebih senang kalau itu bioskop berfilm-film sadis, seks, dan segala macam yang menggiurkan orang. Jadi mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi dipakai tiap malam atau selang malam untuk nonton komedi. Waliyadillah. Atau dibukanya matanya melihat TV. Quran tidak pernah disentuh. Ini orang tidak begitu mengerti syukur nikmatnya mata. Tapi cobalah camkan, kalau matanya suak saja atau ada bengkak sakit, dia sudah nangis jerit-jerit. Takut buta, takut tidak punya mata. Tetapi dikasih mata terang seperti burung elang, dia melihat TV. Dia gunakan untuk membaca Quran, mungkin dia gunakan untuk memtolaah kitab-kitab yang bermanfaat, baca artikel-artikel yang menguatkan imannya. Yang tidak pakai alat, dia sudah mendengar dari jauh, digunakan untuk mendengar orang beribah, majelis-majelis ribah, atau mendengar fitnahan sana, fitnahan sini. Ini juga termasuk orang yang tidak syukur nikmatnya telinga, dan begitulah seterusnya. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang mulai membaca kitabnya. Qala ba'd as-salihin, al-kufru fi arba'ati asya', fil ghadab wash-shahwa wal-raghbah wal-rahbah, wa ra'aytu minhunna sanatayn, rajulan ghadiba faqatala ummah, wa rajulan 'ashiqa fatanassara. Kufur itu bersumberkan kepada kufur. Hati-hati. Pertama, marah. Orang kalau sudah sedang marah, pikirannya sudah tidak terkontrol. Akalnya sudah tidak terkontrol sebab emosinya meluap. Ini salah satu, tidak bisa dimainkan dua-dua. Kalau akal yang main, emosi tenang. Kalau emosi sudah dimainkan, digerakkan mesinnya, maka mesin akan mati. Emosi. Kadang kala saudara tahu, orang marah, ditegur bahwa perbuatannya ini tidak betul, dan ini melanggar perintah Allah. Dia bilang, ayah perintah apa ini? Engkau ini jadi murtad. Dia murtad. Marah. Dia tidak bergilikan masalah apa yang dibicarakan, padahal dia ikrar hukum. Jadi sumber yang menarik orang bagi kufur antara lain marah. Kedua, syahwat. Syahwat apa saja? Syahwat kursi misalnya, orang kepingin kedudukan, tidak pedulikan kepada iman dia. Orang yang sedang kepingin duduk di atas satu tempat yang namanya itu? Kekuasaan. Dia sudah tidak pedulikan kepada iman, tidak pedulikan kepada iman. Untuk mengejar itu dia korbankan iman. Disebutkan Islamnya dilepaskan. Disebutkan Qurannya dijual, dikasihkan orang. Itu dulu syahwat. Lah ini apa itu? Ulama bilang, yang contoh yang saya lihat ini dua, yang dia pernah lihat sendiri. Orang marah-marah, akhirnya membunuh ibunya. Dan satu orang lagi mencintai seorang gadis yang kasih ia merubah masuk Kristen. Fatanassar, yakni dakhala Nasraniyah. Merubah agamanya. Karena mencintai seorang gadis. Dan gadis pun karena mencintai seorang pacarnya, dia merubah agamanya. Mau diangkat di dalam gereja atau di dalam sinagog atau di dalam kuil atau dalam kelenteng dan seterusnya. Karena soal cinta. Padahal itu cinta emosional. Tiba-tiba dicintai itu tak begitu setia. Wong cinta itu luapan. Apalagi yang meluapnya itu di tengah jalan. Cuma ketemu di tengah jalan, cuma cinta-cintaan, masing-masing ngobrol kalimat yang menarik yang lain. Aku akan sehidup semati dengan engkau, sana bilang aku sehidup semati. Tiba-tiba belum lama kelihatan gadis yang lebih indah ditinggalkan ini.
Nangis dia, sudah kadung tukar agama. Sudah menjual yang paling mahalnya sesuatu di dunia. Ini syahwat. Dan syahwat itu sebetulnya bisa ditekan. Tidak sampai mematikan orang menekan syahwatnya. Seorang jejaka yang masih sekolah, masih ngaji, itu menunggu saatnya dia nanti dapat jodoh pada waktunya. Sama dengan orang menekan perutnya, karena dia nunggu beduknya maghrib atau azannya maghrib. Jam 11 tadi dia lihat orang minum minuman es jeruk, es moris dan lain-lainnya, dia kepingin ngelak. Tapi karena dia bisa ngekang sampai maghrib gak apa-apa, dia minum es jeruk seperti orang tadi jam 11 tadi. Tidak ada apa-apa. Itu syahwat. Itu syahwatul ta'am. Wah, ini syahwatul farji. Dua-duanya bisa ditekan, bisa dikontrol. Dan yang bisa ngontrol ini adalah tadi itu, dalam mukadimah tadi, orang yang imannya sudah di setel kuat. Garis depannya itu yakni 7 anggota, garis dalamnya yaitu roh yang penuh dengan iman dan hati penuh dengan iman dan tauhid di dalam ini berjalan bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketakutan. Karena takut sesuatu, dia bisa menjadi kafir. Apa itu? Keinginan. Yang ketiga, keinginan. Keinginan itu amal. Dia punya cita-cita, saya ini ingin begini, ingin begitu. Lalu tidak bisa dapat keinginan itu kalau tidak menerjang ini. Diterjanglah ini. Jadi keinginan sering-sering menyeret orang kepada kufur. Seperti tadi, orang kepingin jadi kaya. Tapi dia tidak bisa jadi kaya kalau dia tidak merubah pendiriannya, akidahnya untuk menerima jatah duit dari kaum Dajjal. Akan diberi oleh Dajjal dulu untuk dia sekedar menjadi orang yang murtad, merubah akidahnya, merubah imannya, merubah kepercayaan dan tauhidnya. Buat si Dajjal tidak mahal, ngasih satu orang 100.000 atau 1 juta untuk merubah dia. Akhirnya terseretlah dia kepada kekufuran. Yang keempat, ketakutan. Takutnya seorang kepada sesuatu bisa menjadikan dia melepaskan akidah dan imannya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Alinea kedua, qala Abu al-Abbas al-Marsi, تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. Berkata Abu al-Abbas al-Marsi, ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Artinya dalam bahasa Indonesia, ini syair, artinya dalam bahasa Indonesia, Anda menyambung dosa dengan dosa, lalu Anda mengharapkan tempat tertinggi di sorga. Anda lupa bahwa Allah mengeluarkan Adam dari sorga hanya dikarenakan ia mengerjakan satu dosa. Ma'asyiral muslimin, ini dua bait sungguh perlu kita renungkan. Kita orang zaman sekarang yang tenggelam dalam dosa, artinya sudah berenang di dalam lautan dosa. Seperti ini perlu kita renungkan, bahwa apakah kita tidak ingat bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam keluar dari surga hanya karena dia melakukan satu dosa, satu nil. Itu pun menurut tafsiran sebagian ulama, Adam itu sebetulnya tidak dosa, tidak melakukan dosa yang betul-betul dosa, tapi Adam sebetulnya lupa, kena rayuan si setan, mengatakan, wallah, demi Allah, engkau tidak dilarang makan ini. Adam tidak percaya bahwa di surga itu ada orang, ada makhluk bersumpah palsu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata si setan, demi Allah, kamu berdua tidak dilarang.
Lupa dia bahwa larangan itu stres untuk bini pokok. Makan itu keluar dari surga. Sebab akibat dari perbuatan itu ada lain-lainnya. Artinya dia mesti maaf buang air, mesti kencing, mesti itu, ya Allah, mesti dipindah ke lain tempat. Jadi karena satu dosa yang sebenarnya jelas kita mempercayai bahwa itu tidak disengaja oleh Allah. Betul, saudara-saudara? Lantas bayangkan bagaimana kita semua ini. Bagaimana kita semua ini yang membuat satu dosa dengan direncanakan lebih dahulu. Dan bukan satu dosa, tetapi beratus dosa. Apakah masih berhak hamba-hamba Allah seperti kita ini menginginkan tingkat tertinggi dalam surga? Sedang kita tahu ihbita ba'dukum li ba'din adu, keluarlah, turunlah kamu dari tempat yang baik ini, wahai Adam dan Hawa. Padahal kita umat Islam sekarang ini seperti mana saya katakan, wajib kita membersihkan wajah umat Islam, membersihkan tubuh umat Islam daripada binalu maksiat. Bukan saja kita khawatir bahwa kita tidak dapat satu tempat, bukankan tempat yang tinggi di surga, mungkin naik anak tangganya saja tidak diberi oleh Allah. Bukan khawatir itu saja yang kita khawatiri, tetapi khawatir bahwa kita tidak akan menang di dunia kalau kita lemah. Dan lemah kita karena binalu kita banyak, dosa demi dosa kita lakukan, maksiat demi maksiat kita lakukan, bersusul menyusul begini, satu di belakang yang lain. Tetapi alhamdulillah, saudara-saudara, kita mempunyai Tuhan, punya Allah yang maha murah, maha pengasih. Kalau kita minta maaf, kalau kita mohon ampun, diampuni dengan syarat-syarat tertentu, yaitu kita tidak kembali melakukan perbuatan itu lagi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini sesat kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mohonlah petunjuk itu daripada aku akan beri petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya ini suka melakukan kesalahan di waktu pagi maupun di waktu siang, di waktu malam. Maka mohonlah maaf, mohonlah ampun, aku akan ampuni dosamu. Coba tidak ada ini, saudara-saudara, maka saya kira tidak satu orang pun muslim di zaman ini berhak mengatakan saya akan masuk surga. Sebab apa? Sebab semua kita ini sudah tenggelam dalam maksiat. Yang ghibah, yang maki-maki, yang marah, yang berbuat segala macam, yang tekun di muka bioskop, yang tekun melihat segala macam yang haram, gambar-gambar yang haram, artikel-artikel yang haram dibaca dan seterusnya. Ini semua menyebabkan kita semuanya ini dibebani oleh binalu maksiat. Tetapi jangan lupa taubat. Marilah kita sama-sama memohon taubat dan maghfirah. Nanti pada satu waktu saya akan ajarkan atau saya turunkan sebuah hadis yang muttafaqun alaih, yaitu yang dikatakan sayyidul istighfar. Bagaimana cara orang minta maaf kepada Allah, yang paling indah kata-katanya yang disusun oleh Rasulullah SAW. Nanti satu waktu akan saya turunkan dalam salah satu diktat, kemudian kita kerjakan itu. Jadi tatnya istighfar, tapi syarat-syaratnya itu kita tidak kembali lagi, dan kita tidak lagi ingat pada perbuatan itu. Jadi yang pernah minum misalnya, dia membaca itu istighfar, kemudian dia minta kepada Allah dan berjanji bahwa dia tidak akan melihat benda itu lagi, apalagi memegangnya, apalagi ngicipinya.
Alinea ketiga yaitu apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah. A'jazun nasi man ajaza 'an iktisabil ikhwan wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum. Orang yang paling lemah di dunia adalah orang yang tidak dapat menarik simpati dan kasih sayang orang. Sebab apa? Lemah sekali itu orang yang tidak bisa punya teman yang ditarik untuk sayang kepadanya. Dengan kata-katanya yang indah, dengan akhlaknya yang bagus, sampai dia tidak punya teman sama sekali. Ini termasuk orang yang paling lemah. Sedang yang lebih lemah lagi daripada itu adalah orang yang sudah dapat konco sampai ujul konconya, benci lagi sama dia. Ini lebih lemah lagi. Dari mana dia tidak bisa memelihara persahabatannya? Apa sebab dia sampai tidak bisa lama bersahabat dengan temannya itu? Ini menunjukkan bahwa dia lemah. Kelemahan ini adalah kelemahan akhlak. Sebab orang yang tidak bisa dapat teman itu biasanya ada sebab. Selain dari sebab tadi. Karena Allah memang tidak senang pada itu hamba. Sudah dibenci oleh semua makhluk. Tapi sebab-sebab yang lahiriah, yang bisa dikalkulir. Ini orang biasanya sopan santunnya kurang. Orang ini kata-katanya mulut-mulut, memuji diri, membangga-banggakan pekerjaannya. Saya dulu pernah bantu, kamu punya famili, saya dulu pernah begini. Itu orang tidak senang. Atau suka menggunam ribah orang. Sahabat duduk sama satu teman, dia mesti buka acara menjelek-jelekkan orang lain, ribah. Ini biasanya akan kehilangan teman, akan kehilangan teman di dunia, dan akan kehilangan tempat yang baik di akhirat. Sebab orang yang gunam itu dosanya besar. Kalau Allah sendiri sudah mengumpamakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ya Allah, ini perumpamaan apa lebih dari ini hebatnya? Dia bilang, apakah suka kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Manusia mati, kamu mau makan dagingnya? Makan gunammu kepada manusia yang masih hidup lebih jahat lagi daripada itu. Itu ghibah, mengumpat, itu menyebabkan kita tidak dapatkan simpati kepada orang. Saudara boleh teliti, mencatat, orang yang disenangi orang itu biasanya dia tidak pernah tergerak mulutnya untuk menggunam orang. Lidahnya tidak pernah dipakai untuk ghibah dan tidak dipakai untuk dusta. Ini syarat-syarat saudara mendapatkan teman. Saudara bisa simpati. Kalau saudara umpamanya kelihatan teman, pertama-tama senyum itu tidak mahal harganya. Saudara senyum di mukanya, mengatakan ahlan wa sahlan atau apa, itu tidak berat. Tapi ada orang merasa enggan berbuat itu, sehingga dia lemah sekali, tidak bisa mendapatkan teman. Bahkan kalau sudah dapat teman mungkin lepas. Wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum. Beginilah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi zaman ini, di mana zaman kita umat Islam harus lebih berkasih sayang, lebih menguatkan ukhuwah Islamiyah, itu harus masing-masing daripada kita begitu bisa merendahkan diri, merendahkan hati kepada sesama, sampai kita ini kembali akrab lagi. Karena itu jangan bangga-bangga, jangan dumeh-dumehan, baik bangga turunan atau bangga partai atau bangga organisasi atau bangga apa saja, tidak baik. Itu namanya dumeh, kibir. Jangan bilang saya, katakan kita. Kalau bisa kita, bukan saya, bukan aku, bukan engkau, bukan dia, tapi kita. Kalau kita bilang dia, berarti kita riba. Kalau bilang engkau, bahwa kita
kita sudah seakan-akan maki orang. Soal-soal kepartaian, soal-soal golongan ini harus kita tinggalkan sama sekali sekarang ini. Supaya kita sudah bisa akrab lagi. Zaman inilah, zaman sebagaimana diktat yang sebelumnya ini di Masjid Jami', Dajjalisme mulai aktif berjalan. Saudara tidak bisa memperkirakan bagaimana pesatnya jalannya Dajjalisme. Saudara akan kagum kalau saudara bisa meneliti. Ini sekarang ini saya bawa satu contoh. Saya fotokopi satu artikel di harian Kompas. Judulnya begini, 1 liter bir sehari baik untuk kesehatan. Ijma'nya para dokter di dunia bahwa ini benda tidak bisa membawa manfaat. Ini dibaca oleh ratusan ribu dari kaum muslimin. Dan dibilang sini untuk jantung, untuk menjerangkan hati, kalau ada otak, serai, jalannya darah, minum, bisa jalan. Karena itu, bir-bir yang ada sekarang ini, pesanan botolnya lebih daripada 1.300.000 per hari. Biasanya cuma 400, 600, sekarang 1.300.000. Sebab ini agen-agen orang dokter-dokter yang pemabuk. Dia bilang dokter ini bilang bir tidak apa-apa, dokter ini bilang bir tidak apa-apa. Sampai kepada orang-orang tua-tua. Ini artikel saya fotokopi untuk i'tibar. Dan insya Allah saya akan jawab ini. Dalam tulisan yang semuanya mengambil dari kata-kata dokter-dokter mereka di Eropa dan di mana-mana. Jadi ini Homer ini sudah sepakat. Dokter seluruh dunia mengatakan Homer ini berbahaya. Seperti juga dokter sedunia mengatakan rokok ini berbahaya. Sudah aksioma. Lah kok ada suara 1 liter satu hari itu. Baik. Lah ini orang-orang yang tidak tahu. Makanya saya bilang, wahai umat Islam, jangan ada orang yang bodoh di zaman ini. Hati-hati. Bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan diam. Beli buku yang banyak. Kalau tidak kuat, pinjam buku. Tidak kuat, hadir majelis-majelis ta'lim di mana saudara berada. Pada kiai saudara, pada ulama saudara, pada tiap majelis ta'lim hadir. Tidak-tidaknya saudara kembali dengan satu masalah. Cukup. Kali berapa nanti 1 tahun? So kalau kita kalah ilmu pengetahuan, gak nutupi sama insinuasi dajjal kayak gini, gak kuat. Kalau tahu nanti bilang, wah iya nih ngunus, coba wahai kalian. Kalau sudah nyeret, saudara tidak bisa lagi. Dia bilang ini buat hati bagus, padahal itu buat liver, paling celaka itu alkohol. Saya geleng-geleng kepala, kok diturunkan artikel ini di salah satu surat kabar. Tapi orang Kompas ya, Kompas itu tidak terikat dengan haramnya khamr. Dia lebih senang kalau kaum salibis yang mempunyai pabrik-pabrik khamr atau joint venture ini lebih kuat ekonominya. Pukulkan kepalanya umat yang banyak ini, yang sedang belum tahu Lord Kidul ini, kata dia. Karena itu saudara-saudara, hendaknya kita ukhuwah. Jangan sampai masing-masing hilangkan temannya. Kalau saudara kena marah teman atau kena maki teman, maafkan. Tidak menjadi soal. Yang memaafkan itu bukan orang yang tidak bisa menjawab. Kalau cuma sekedar mencari kata-kata yang pedas, yang lincip-lincip saja, seperti juga orang cari kerikil dan batu di tengah jalan, banyak itu. Apalagi kalau yang maki itu orang yang saudara bisa hujani kata-kata yang lebih keras. Tetapi apa perlunya? Kalau saudara maafkan, pahala saudara tersimpan di sisi Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Demi memelihara persaudaraan, kita harus getah dan kuat. Penjelasan lain. Kalau penjelasan boleh saudara menjelaskan. Kalau saudara dituduh orang mencuri, saudara jangan diam. Itu alamat baik saudara dirusak orang. Itu boleh saudara katakan tidak betul. Saudara menuduh saya mencuri. Itu tidak apa-apa, bahkan wajib. Yang keempat saudara-saudara,
Kata-kata dari Salman Al-Farisi, "Lan tanala ma turid illa bitarki ma tashtahi, wa lan tanala ma ta'mul illa bisabri ala ma takrah." Anda tidak akan mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan kecuali dengan meninggalkan segala yang Anda senangi. Sedang Anda tidak akan dapat mencapai segala cita-cita Anda melainkan dengan mengekang diri atas segala apa yang Anda senangi. Seorang murid ingin sekali menjadi alim, tapi kesenangannya dia, kesukaannya dia itu tadi tidur banyak, makan banyak, tamasya banyak, itu dituruti terus, maka cita-citanya dia tidak akan tercapai. Keinginannya untuk menjadi seorang alim atau alimah tidak akan tercapai selama dia menuruti keinginannya, makan, poya-poya, tamasya, sebentar dia tidur, sebentar tak sukanya begitu. Belum tentu. Sebab ilmu itu berkata kepada manusia, "Qala al-ilm a'tini kullak u'tika ba'di." Anak Adam, serahkan keseluruhanmu untuk aku, nanti aku akan memberikan sebagian daripadaku kepadamu. Ba'di. Jadi mesti keseluruhan kita ini kita serahkan. Artinya waktu kita serahkan seluruhnya untuk ilmu. Pikiran kita konsentrir seluruhnya untuk ilmu. Cita-cita kita tingkatkan terus. Duit kalau perlu kita keluarkan untuk membeli buku dan semua demi mencapai ilmu yang saleh tadi. Itu nanti kata ilmu, nanti aku akan berikan kepadamu sedikit dari ilmu. Lah kalau kita tidak memberikan apa-apa kepada ilmu, kita masih mengejar apa yang kita mau, kita senangi, ilmu itu tidak akan datang. Dan begitu seterusnya, ini bisa dikias. Sedang Anda tidak akan dapat yang mencapai, sedang Anda tidak akan dapat mencapai segala cita-cita Anda, melainkan dengan mengekang diri atas segala yang Anda tidak senangi. Jadi sekarang kita kepingin derajat di sisi Allah. Kita dicederai orang, kita senang sekali membalas. Tapi yang kita tidak senang kalau kita memaafkan orang itu, kita maafkan. Ini cita-citamu kemungkinan tercapai lebih besar daripada kalau kamu sudah ngepur di dunia. Jadi ma'asyiral muslimin, kata-kata dari Salman Farisi ini bisa juga kita gunakan untuk segala macam amal saleh demi mencapai yang baik dan meninggalkan yang tidak baik, dan juga tentang mengekang hawa nafsu. As-sabru ala ma takrah, ini termasuk sabar yang berat. Sekian tafsiran daripada diktat yang ke-31 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengetahuan kita tentang yang kita baca tadi. Mudah-mudahan yang memberikan, yaitu saya sendiri dan saudara-saudara, sama-sama bisa mengamalkan, bisa mewujudkan ukhuwah yang kompak di antara kita demi mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa ada pertanyaan? Karena tidak adanya pertanyaan, maka saya bisa menutup pertemuan ini dengan membaca doa. Ya Rabbana ya Rabbana li'anna nasarna la'anna asrafna ala asrafna wa'adu alaina wa'adir likulli hawad wa'adur lana mawati wa'amin al-wa'adi wa'adir liwalidina wa'adir liwalidina محبة أو جيرة أو صحبة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.